Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali aku ucapin di channel aku, channelnya Andika. Wiggle, wiggle. Like. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini tuh aku akan ngebahas 3 bocah yang hilang secara misterius yang berada di Dusun Pulka, Desa Namajai, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat, teman-teman. Jadi lokasinya itu satu lokasi sama aku di Kabupaten Langkat, sama-sama di Kabupaten Langkat, namun hanya beda kecamatan saja, teman-teman. Jadi jarak tempuh rumah aku ke lokasi kejadian itu sekitar 20 menit. Jadi nggak terlalu jauh, teman-teman. Jadi di sini aku akan ceritakan sedikit kronologinya sesuai pengetahuan aku dan informasi yang aku dapatkan. Tapi sebelum aku lanjut video ini, alangkah baiknya bantu aku untuk ngembangi channel ini dengan cara tekan tombol subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan uploadan video terbaru dari aku. Jadi teman-teman, mereka itu menghilang sejak tanggal 18 Oktober 2020 kemarin, teman-teman. Jadi terhitung sampai sekarang itu udah masuk 2 bulan. Jadi kasus ini tuh sampai sekarang aku lihat-lihat berita ataupun langsung tanya ke kakak kandung Yogi, itu juga belum ada titik terang sama sekali. Mungkin kalian sudah, kalau aku cerita tentang kronologinya, mungkin kalian sudah tahu menghilangnya itu di mana dan sejak kapan, dan juga mungkin kalian sudah mengikuti tentang berita-berita ini. Jadi teman-teman, banyak pendapat paranormal yang berbeda-beda tentang kasus ini. Jadi tuh ada yang mengatakan bahwasanya mereka tertimbun tanah longsoran, dan yang kedua mereka itu diculik, dan yang ketiga mereka disembunyikan oleh makhluk gaib ataupun jin. Jadi ini yang membuat kalau aku lihat sih sebagai orang biasa bingung gitu dengan kasus ini gitu, karena banyaknya perbedaan pendapat tentang paranormal itu sendiri. Nah, jadi pada tanggal, seingat aku teman-teman, pada tanggal 8 November itu tanggal 9 November itu lokasi ditutup, teman-teman, karena banyaknya masyarakat yang hadir ke sana untuk melihat lokasi kejadian itu, teman-teman, dan juga banyaknya para YouTuber ataupun paranormal yang berbeda pendapat tentang hal ini. Tadi udah aku sampaikan, itu banyak yang bilang mereka diculik, tertimbun, dan juga disembunyikan makhluk gaib. Jadi ini membingungkan semua pihak, teman-teman, termasuk pihak kepolisian. Akhirnya pada tanggal 9 November lokasi Dusun Pulka itu ditutup, teman-teman, atas persetujuan dari keluarga dan pemerintahan desa setempat. Jadi lokasi itu ditutup dan disterilkan untuk memfokuskan pencarian di lokasi. Nah, mungkin kalau aku cerita tentang kronologinya, kalian mungkin udah tahu tentang kronologi awalnya mereka menghilang itu gimana dan di mana. Mungkin kalian sudah tahu. Jadi di sini aku akan ngebahas tentang paranormal dan juga YouTuber. Dan aku kemarin melihat di salah satu channel itu katanya ada keterkaitannya dengan YouTuber menghilangnya 3 adik kita ini. Jadi aku menanggapinya itu aneh gitu, teman-teman. Dan ya aku bukannya nggak percaya, teman-teman ya. Itu di channel, aku nggak mau sebutin channelnya, mungkin kalian juga udah nonton gitu. Tapi ini pribadi aku, dan mohon kalian jangan menghujat ataupun mencela gitu. Tapi aku percaya. Tapi antara percaya dan tak percaya seperti itu, teman-teman. Jadi 50-50 lah gitu kalau dibilang percaya nggak percaya. Namanya kekuatan itu yang paling kuat pasti punya Allah, teman-teman, dan punya Tuhan Sang Pencipta kita. Jadi ada salah satu channel yang mengatakan ada keterkaitannya dengan salah satu YouTuber. Jadi cara mereka itu mengetahuinya adalah memanggil sukmanya YouTuber itu gitu. Jadi dan aku baca komentar-komentarnya itu di bawah, ada yang salah satu menyebutkan YouTuber itu dari Langkat, teman-teman. Aku juga nggak mau sebutin siapa. Tapi teman-teman, di sini di Langkat ini yang aku ketahuin, memang ada salah satu, kalau kita mau minta ya obat seperti itu kan, kalau dengan ahli supranatural ataupun spiritual itu, kita tuh memang harus kita yang datang gitu. Itu ada di sini, teman-teman. Jadi
nggak hanya apa ya, nggak hanya pandai-pandai tentang channel itu sendiri mengatakan sih. Aku sebenarnya nggak membela mana yang membela ini membela itu, enggak, tapi inilah yang memang ada di Kabupaten Langkat. Kita nggak bisa samakan sama luar daerah gitu. Jadi di Kabupaten Langkat ini banyak suku teman-teman. Ada suku Karo, suku Jawa, suku Batak, dan juga ada suku Melayu. Itu banyak sukunya. Jadi masing-masing tentang ahli spiritual mereka itu pasti berbeda-beda teman-teman. Jadi ada yang memang yang aku ketahui, ada cara sistem minta bantuannya itu ya kita yang harus datang, bukan kita yang datangin yang lagi butuh seperti itu. Jadi di sini sih aku mohon kepada teman-teman semua, kalau memang kalian memang mau niat membantu aku sebagai orang Langkat, yang asli aku memang benar-benar orang Langkat, dan aku sempat kontak langsung sama kakak kandung Yogi tentang kejadian ini. Jadi aku nggak mau kalian itu yang YouTuber sama-sama YouTuber itu saling menjatuhkan satu sama lain. Dan aku rasa kalian juga nggak perlu memanggil Sukma yang seperti itu tentang keterlibatan mereka. Belum tentu keterlibatan mereka itu ada sama 3 adik kita ini teman-teman. Jadi ya aku mohon sangat, takutnya dengan adanya kasus seperti ini makin membingungkan lagi pihak kepolisian. Dan sekarang ini kita doakan aja teman-teman yang terbaik, gimana dan caranya, prosesnya supaya adik kita ini cepat kembali teman-teman. Jadi sih harapan aku sih cuman itu aja gitu. Jadi kalau ada yang tentang pemanggilan Sukma, kalau aku bilang sih aku percaya adanya ahli spiritual ataupun supranatural yang dimiliki seseorang, itu aku percaya. Tapi kalau sempat memanggil Sukma ataupun itu, aku rasa antara percaya dan tidak percaya gitu. Makanya jangan saling menjatuhkan lah antara si A dan si B gitu. Kalau kita memang niat tulus membantu, tolong jangan dipublikasikan. Yang ada hanya menimbulkan permasalahan baru seperti itu teman-teman. Jadi ini sih aku tujukan kepada semua lah YouTuber. Dan yang aku ketahui ya, yang YouTuber di Langkat yang memang benar-benar mencari itu ada di salah satu channelnya Bang Denny, Isti dan Pak Ilo. Nah itu asli mungkin mereka dari awal kejadian itu mereka mengikuti dan sampai sekarang mereka membantu mencari. Dan juga ada salah satu channel Bang Hermansah Sitepu, itu juga dia selalu stay di sana 24 jam, siang, pagi, malam selalu ada di sana untuk membantu mencari adik kita ini. Jadi sedikit cerita lagi teman-teman. Jadi sebenarnya aku sudah ditelepon oleh 2 orang Wah ini, dan aku nggak tahu awalnya itu siapa. Tapi mungkin dia dapat nomor aku, kontak WA aku dari channel aku, kan ada aku cantumin nomor WA aku. Mungkin dari situ mereka menelpon aku untuk menuju ke lokasi, karena mereka juga mungkin memiliki kekuatannya, memiliki kemampuan spiritual seperti itu. Jadi mereka itu memohon kepada aku untuk menuju ke lokasi untuk mencari keberadaan adik kita itu gitu. Tapi aku belum sempat ke sana dan juga memang belum berani gitu. Karena aku memang nggak berani gitu untuk seperti hal-hal yang berbau spiritual ataupun supranatural seperti itu. Jadi harapanku teman-teman, kita doakan aja yang terbaik untuk kasus ini, dan semoga ketiga adik kita ini, Yogi, Nijam, dan Zahra, cepat ditemukan dalam keadaan sehat. Dan buat teman-teman semua yang memang membantu untuk dalam proses pencarian adik kita ini, semoga kalian semua itu diberikan kesehatan sama Allah dan juga diberi kekuatan lah dan dilindungi oleh Allah. Semoga diperlancarkan segala sesuatunya untuk membantu mencari adik kita ini. Dan yang pasti kita doakan aja lah yang terbaik, semoga adik kita ini cepat kembali dan cepat pulang bersama keluarganya, bisa berkumpul lagi teman-teman. Jadi itu aja sih harapannya. Dan buat para YouTuber ataupun yang memiliki ahli spiritual ini, saya sebagai orang Langkat ya mohon jangan ada lagi tentang yang memberitakan bahwasanya ada salah satu YouTuber yang terlibat seperti itu. Jadi ini YouTuber yang mana, kita masih tanya-tanya besar gitu. Walaupun banyak warganet yang menyampaikan di kolom komentar itu channel ini, channel itu, tapi kita nggak bisa membuktikan seperti itu gitu teman-teman. Sama aja kita memfitnah seseorang gitu. Jadi harapan aku tuh ya
kita fokuskan aja ke pencarian gitu. Nah, kalau memang ada keterlibatannya tentang itu, ya mohon jangan dipublikasikan seperti itu. Mungkin kalau memang benar adanya keterlibatannya, kalian bisa kok laporkan ke kepolisian ataupun pihak mana gitu yang bisa membantu proses pencarian ini gitu. Jadi jangan terlalu, oh ya kamu YouTuber, gak bisa memanggil sukmanya seperti itu. Ya saya percaya, antara percaya dan tidak percaya seperti itu sebenarnya. Karena kalau seseorang dipanggil ruhnya ataupun sukmanya itu udah seperti Tuhan gitu. Hanya Tuhan yang memiliki kekuatan itu. Aku yakin itu semua setan ataupun jin lah teman-teman. Jadi jangan percaya juga dengan omongan-omongan seperti itu. Jadi kalau bisa jangan lagi ada permasalahan baru. Yang penting kita fokuskan ke pencarian ketiga adik kita ini teman-teman. Jadi ya aku sih nggak bisa cerita banyak, mungkin hanya itu aja, karena kalau aku cerita tentang kronologinya mungkin kalian sudah paham ya. Dan mana tahu buat kalian yang melihat keberadaan ketiga adik kita ini, ya mohon laporkan ke pihak kepolisian terdekat ataupun bisa menghubungi pihak keluarga. Dan di sini aku nggak mau cantumin nomor pihak keluarga karena takutnya nanti ada unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab, nanti malah dimanfaatkan. Jadi kalian bisa ambil di channel YouTube aku, nanti aku cantumin, kalian bisa hubungi aku dan nanti aku akan sampaikan ke pihak keluarga kalau memang ada titik terangnya. Dan semangat buat kalian yang membantu terus sampai saat ini untuk mencari keberadaan ketiga adik kita ini. Oke teman-teman, mungkin sekian untuk video kali ini. Mungkin kalau ada aku salah-salah kata, aku mohon maaf ya teman-teman ya. Di sini aku nggak ada maksud menyinggung siapapun, karena di sini aku juga nggak berpihak kemanapun. Yang aku fokuskan adalah kita sama-sama memfokuskan mencari ketiga adik kita ini. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.